mengambil sikap teguh. Dia tahu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guys? Mudah-mudahan kabar baik menyertai kita semua ya. Pertarungan dimulai guys. Hasto lantang suarakan keluarga Jokowi harus diadili. Nah, sekarang Hasto sudah ditahan KPK. Jadi kami berhak menuntut Ibu Koni Bakri dan semua yang berkepentingan untuk segera membuka dokumen tersebut. Biar cepat selesai sinetronnya. Biar cepat ketahuan siapa penjahatnya. Partai politik harus terpimpin. Hahaha, pasti malam ini ada yang ketawa karena Pak Hasto berompi orange. Kok bisa penyidik keluar masuk mulu? Kok bisa juga penyidik dengar pesanan keluarga? Tapi nggak apa-apa Pak, justru ini awal perlawanan itu. Jadi kita akan bongkar satu persatu. Ini akan makin seru. Ini awalnya, ini yang publik tunggu-tunggu. Jadi ya Pak, ada ibarat gini, roda itu berputar. Ya mungkin Bapak di atas, ntar juga ditinggal. Bye. Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, ditahan KPK. Bah, kita sih rakyat, kita udah tahu kok kalau KPK itu cuma jadi alat politik kekuasaan para penguasa aja. Bah, kita juga nggak heran kok kalau ada politikus yang melanggar hukum, korupsi duit ataupun korupsi kekuasaan. Karena faktanya nggak ada satupun tuh parpol yang masuk parlemen yang bebas dari korupsi. Sekarang apakah Hasto Kristianto memang bersalah? Ya silakan, buktikan aja lewat proses pengadilan. Tapi kami, rakyat, kami nggak tertarik lah sama drama-dramanya. Kalau mau nonton drama, mendingan nonton sinetron Korea. Kalau kalian pada mau balas dendam politik, kalau pada mau bunuh-bunuhan lawan politik, ya terserah, silahkan aja. Tapi yang kami mau, yang penting buat kami, yang kami tagih, tolong bongkar semuanya sejelas-jelasnya. Kemarin Ibu Koni Bakri udah pernah ngomong kalau dia punya dokumen rahasia segala macam yang dia simpen di Rusia. Yang katanya isinya tentang sejumlah skandal pejabat dalam negeri. Yang katanya isinya tentang skandal korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta penggunaan alat negara untuk kepentingan politik pribadi para petinggi negara ini. Yang isinya katanya tentang masalah pribadi anak penguasa, tentang bukti-bukti perpanjangan 3 periode, tentang pengambil alihan partai-partai politik, dan segala macam kasus-kasus hukum lainnya. Nah, kami, rakyat, menuntut semua itu untuk dibuka dan dibongkar ke publik secara transparan. Kami menuntut karena kami berhak. Karena kemarin Ibu Koni Bakri udah terlanjur ngumbar, udah gembar-gembor ke masyarakat kalau dia punya dokumen itu. Maka artinya, Ibu Koni Bakri secara tidak langsung sudah memanfaatkan opini masyarakat sebagai alat tawar-menawar kasus Hasto dengan KPK dan penguasa. Kami berhak menuntut dokumen tersebut untuk dibuka, karena itu berhubungan dengan nasib bangsa ini ke depannya. Nah, sekarang Hasto sudah ditahan KPK. Jadi kami berhak menuntut Ibu Koni Bakri dan semua yang berkepentingan untuk segera membuka dokumen tersebut. Biar cepat selesai sinetronnya. Biar cepat ketahuan siapa penjahatnya.
Bosen drama mulu. Udah, buruan, bongkar aja. Salam semangat antitesa 24. Ya, setuju banget ya. Tapi udah kita duga dari awal bahwa PDIP pasti akan ambil sikap teguh. Dia tahu itu ada proses hukum, karena itu sekjennya Hasto datangi dan ikuti proses hukum itu. Tetapi juga PDIP tahu bahwa di balik proses hukum itu ada perintah politik. Kan itu yang kita sebut sebagai lapisan kedua dari masalah hukum selalu adalah tagihan politik, dan itu berlangsung selama KPK masih dikendalikan oleh Mulyono, begitu menurut versi netizen, dan saya kira itu versi yang benar. Tetap isu politik harus jadi latar dari semua analisis itu. Jadi kalau PDIP kemudian menganggap bahwa ini adalah kriminalisasi, ya memang itu kriminalisasi, karena ya semua hal yang udah pernah dibongkar di dalam sidang awal Harun Masiku diteruskan lagi di kemarin PK itu memang tidak terlihat indikasi yang kita sebut sebagai korupsi, yang kita sebut sebagai upaya untuk menghalangi penyidikan. Bahwa PDIP punya kepentingan dengan Harun Masiku, ya jelas, karena itu kader dia kan, dan itu adalah urusan internal PDIP. Dan bahkan secara logis Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung pasti mengerti bahwa itu urusan internal, dan kalau itu urusan internal, ya buat apa itu dijadikan sebagai delik kan? Nggak ada konyolnya di situ kan. Bahwa ada undang-undang yang tapi itu undang-undang yang harus ditafsirkan berlapis-lapis itu, dan lapisan terakhir adalah pandangan bahwa soal PAW ada urusan internal partai. Kenapa? Ya karena kadernya dari mereka yang tahu siapa yang berkualitas di daerah mana, siapa yang mesti dipindahin kemana. Ya, itu konsekuensi dari kadernya partai, begitu cara membacanya. Tetapi sekali lagi, masalah itu justru yang diabaikan oleh KPK, dan karena itu orang menganggap ya KPK berarti tidak mau mengikuti nalar logis dari satu peristiwa hukum, sehingga di balik peristiwa hukum itu ditemukanlah unsur-unsur politik, dan itu yang kemudian dirumuskan dengan bagus sebagai kriminalisasi. Jadi yang bukan crime akhirnya dibuat kriminal oleh apa ya? Oleh pesanan politik. Jadi kata kriminalisasi itu betul-betul kata yang menunjukkan buat di belakang penetapan sebagai seorang kriminal bukan karena dia melanggar hukum, tapi karena desakan politik. Jadi sekali lagi, kata kriminalisasi artinya sesuatu yang bukan crime dibuat crime oleh apa? Bukan oleh hukum, tapi oleh yang ekstra hukum. Yang ekstra hukum itu yang kita sebut selalu sebagai kekuatan politik. Siapa kekuatan politik itu? Ya Hasto udah katakan, adili Jokowi, adili keluarga Jokowi, dan itu juga yang inline dengan tuntutan para mahasiswa. Oke guys, itulah videonya. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Wassalam.